Itu target gua 17 hari mendaki 15 gunung sambil membawa anak bayi gitu kan. Kayak ada orang jalan. Tep, tep, tep. Dan anak gua nangis di situ. Nangis bener-bener kejer. Kita berhenti di tengah hutan Argopuro cuma bertiga. Di situ pilihannya cuma dua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama gua Imam. Gua asal dari Tangerang. Kali ini gua akan menceritakan tentang pengalaman gua waktu mendaki Gunung Argopuro. Oh ya, gua juga punya YouTube channel. Jangan lupa di subscribe. YouTube channelnya itu Imam Bujingyun. YouTube channel gue itu kontennya tentang petualangan-petualangan gue sama keluarga, khususnya tentang pendakian gunung dan touring dan lain sebagainya. Jadi pada tahun 2019, waktu itu bulan Juni, gue sama istri gue, kebetulan gue itu sama istri hobinya memang mendaki gunung. Gue mendaki gunung sama istri itu ketemu sekitar tahun 2012. Itu gue ketemu di Gunung Krakatau sama istri gue ya kan. Dan kebetulan kita di dalam satu organisasi yang sama gitu. Menikah tahun 2017. Gak selang lama alhamdulillah gue dikaruniai seorang anak laki-laki, anak pertama gue. Laki-laki, nah sekitar umur 5 bulan, anak laki-laki gue itu namanya Alka ya kan. Itu udah mulai gue kenalin sama alam ya kan, karena gue sama istri ini suka mendaki gunung ya kan. Gue kenalin lah dia dari mulai camping dulu, terus trekking pendek, dan sampai akhirnya kita bisa ajak dia naik gunung gitu, bareng naik gunung bertiga ya kan. Dan pada 2019 di saat itu anak gue umurnya udah hampir 2 tahun, kurang lebih umurnya sekitar 19 bulan lah, belum nyampe 2 tahun ya. 19 bulan, gue sama istri gue itu membuat sebuah perjalanan yang panjang gitu. Pertama kali perdana gitu kan. Bisa dibilang mungkin suatu hal yang orang bilang mustahil gitu. Jadi kenapa gue bilang mustahil? Di situ gue sama istri gue membuat ekspedisi, namanya yang gue namain ekspedisi Timur Tengah. Itu target gue 17 hari mendaki 15 gunung. Dari mulai Jawa Timur sampai finish di Jawa Tengah. Sambil membawa anak bayi gitu kan. Dan itu tanpa didampingi oleh tim backup atau tim lainnya. Cuma gue bertiga aja gitu. Cuma gue, istri gue, dan anak gue gitu kan. Ekspedisi dimulai dari Gunung Ijen pada saat itu. Di Banyuwangi, Jawa Timur. Gunung Ijen menjadi gunung pertama ya kan. Kemudian berlanjut ke Gunung Rante. Dari Gunung Rante, gunung yang ketiga adalah Gunung Argopuro. Nah, Gunung Argopuro ini terkenal sebagai gunung yang trek terpanjang di Pulau Jawa, ya kan. Gua pada saat itu dari Banyuwangi pakai bis sampai ke base camp di Baderan. Itu gua nyampe sore, ketemu sama pos penjaganya. Kebetulan pada saat itu di Gunung Argopuro lagi sepi pendaki ya kan. Memang kalau Gunung Argopuro itu bukan gunung mainstream lah, bukan gunung yang rame kayak Gunung Gede, Gunung Papandayan atau gunung lainnya. Jadi gunungnya sepi gitu. Gua sore ketemu sama penjaganya. Dan penjaganya itu kaget gitu kan. Yakin mau bawa anak kecil naik Gunung Argopuro, kata si penjaganya dengan ya mungkin dia heran juga gitu kan dan khawatir. Insya Allah Pak, yakin kita udah melewati banyak gunung sebelumnya. Dari sebelum Gunung Argopuro kita udah naik ke sini udah gue jelasin, alhamdulillah aman gitu Pak. Dan ini Argopuro ini menjadi salah satu tujuan yang ada di dalam daftar ekspedisi 17 gunung ini Pak. Jadi kita harus naik gunung ini, gue bilang gitu. Ya udah kata si bapaknya,
hati-hati aja ya. Pesan saya, kalau kemalaman jangan lanjutkan perjalanan. Rencana mau berapa hari, kata si bapaknya. Target kami 3 hari pak, 3 hari 2 malam. Yakin bisa 3 hari 2 malam? Insya Allah pak. Karena kita ngejar-ngejar waktu, habis ini kita akan lanjut ke Gunung Penanggungan gitu. Ya udah kalau gitu silakan bermalam aja dengan keadaan yang seadanya di base camp ya kan. Besok dipersiapkan semuanya karena besok pagi udah mulai trekking. Dan akhirnya kita menginap di base camp Baderan itu. Paginya sekitar jam 6, di situ gue ketemu lagi sama si bapaknya itu, penjaganya. Pak, saya mau pesan ojek pak, saya bilang gitu kan. Oh iya bisa katanya gitu kan. Pesan ojek sampai pos mata air 1. Karena di Argopuro itu bisa pakai ojek sampai pos mata air 1. Itu bisa menghemat perjalanan sekitar kurang lebih 3 jam gitu. Pakai ojek, kita berangkat jam 6 ya kan. Dan di situ kita sama sekali nggak nemu barengan. Barengan kita tuh ada rombongan dari orang Bekasi, tapi dia naiknya siang gitu, nggak bareng sama kita. Ya di belakang lah, papasan di belakang gitu kan. Kita naik ojek jam 6, kira-kira jam 7 pagi lah kita sampai di pos mata air 1 ya kan. Dari pos mata air 1 kita mulai trekking ya kita mulai masuk hutan perlahan-lahan. Di situ tuh nggak ada hal-hal yang aneh lah kayak kita naik gunung biasanya. Happy aja gitu kan, karena kita udah sering juga bawa anak, nggak ada hal-hal yang sekiranya aneh-aneh gitu kan. Kita terus trekking sampai pos 1 kita ketemu rombongan, tapi dia rombongannya udah turun gitu kan. Ketemu rombongan di situ, sempat ngebreak dulu, kita ngobrol-ngobrol sebentar. Kemudian lanjut perjalanan lagi. Kurang lebih 4 jam perjalanan, sekitar jam setengah 12, kita sampai di Sabana Cikasur namanya, kalau di pos Argopuro itu. Di Cikasur, kita break lagi, kita break makan siang ya kan. Di situ juga nggak ada hal-hal yang ganjil ya, masih biasa aja gitu. Cuma ya menurut cerita-cerita orang di Cikasur ini, bisa dibilang dulu banyak orang-orang yang dibantai di situ dan mayatnya itu digantung ada sebuah pohon di situ di Cikasur. Nah itu dulu katanya mayatnya digantung di atas pohon itu. Jadi Cikasur itu dulu pada zaman Belanda itu dia merupakan lapangan terbang gitu kan. Jadi orang-orang yang membangun lapangan terbang situ, penduduk pribumi, setelah membangun lapangan terbang akhirnya dibantai di situ, dibunuh, dan mayatnya dibiarkan ngegeletak di situ, ada yang digantung, ada yang dikubur hidup-hidup, dan lain sebagainya. Di gunung itu benar-benar cuma kita bertiga doang, cuma gue, istri gue, sama anak gue, usianya umur kurang lebih nggak nyampe 2 tahun. Di situ ya benar-benar sunyi banget gitu kan. Argopuro emang bukan gunung yang mainstream lah, bukan gunung yang rame. Di Cikasur itu kita break makan siang, kebetulan kita ngebreak di dekat pohon yang orang-orang ceritain. Di situ banyak mayat-mayat yang dulu digantung lah, ada penguburan massal segala macam gitu. Ya di situ nggak ada hal yang aneh awalnya. Cuma ya biasa lah gitu, kita cuma numpang makan. Akhirnya sekitar jam 1 kita lanjut lagi perjalanan. Kita lanjut perjalanan, kurang lebih perjalanan 4 jam lagi, sekitar jam setengah 5 sore, kita nyampe di pos Cisentor. Karena pada hari itu udah mulai maghrib, ya kan, udah mau maghrib, akhirnya kita memutuskan untuk buka tenda di situ. Kita buka tenda di situ. Di situ kita masih nggak ketemu rombongan sama sekali, masih cuma kita bertiga doang, nggak ketemu rombongan. Kita menginap malam pertama di situ di Cisentor. Nah, pada saat di Cisentor itu ada sebuah gubuk ya kan, ada sebuah shelter di situ. Nah, kita bikin tenda kebetulan di dekat situ ya kan. Sekitar jam 7 malam lah kita udah beres makan, udah beres bersih-bersih, udah beres sholat maghrib ya kan. Nah, tiba-tiba di pos Cisentor itu, di gubuk itu kayak ada kayak ada orang jalan. Tep gitu kan, langkah kaki. Pikir gue, mungkin ini rombongan
orang lain datang gitu kan. Ketika gue nengok keluar, nggak ada siapa-siapa ternyata di luar. Ya udahlah, mungkin pikir gue coba sugesti positif, ya mungkin binatang malam lah atau apa gitu kan. Gue coba berpikir untuk positif, nggak takut gitu kan. Akhirnya gue masuk lagi ke tenda. Di tenda itu ya udah gue coba tidur gitu kan, coba buat tidur sama istri gue sama anak gue. Anak gue udah tidur di situ. Dia jam 7 tuh udah tidur karena kecapean. Kemudian suara langkah kaki itu muncul lagi. Ada suara langkah kaki lagi. Tep, tep, tep gitu kan. Itu jelas langkah orang jalan gitu kan. Bukan suara binatang. Kalaupun suara binatang apa gitu kan yang sampai bikin tanah ngegeter gitu kan, sampai jelas suaranya gitu. Gue coba lagi intip dari keluar tenda, dan itu nggak ada apa-apa. Sama sekali nggak ada orang gitu kan. Akhirnya sekitar jam 9 malam, tiba-tiba ada senter dari kejauhan. Nah itu ternyata rombongan dari Bekasi yang gue bilang tadi ada di pos, dia pun bermalam di Cisentor. Nah di situ gue udah mulai sedikit tenang karena ada temen lah gitu kan. Ada temen, ya udah. Malam itu kita lewatin sama mereka gitu kan, bareng-bareng kita kumpul, masak-masak, akhirnya ya udah. Di hari kedua dari Cisentor kita trekking lagi. Kita jalan duluan sementara rombongan Bekasi masih di bawah, masih di Cisentor, dia masih siap-siap. Kita udah siap jalan lagi, kita jalan duluan. Dari Cisentor itu nyampe ke puncak Argopuro itu kita jam 3 sore. Jam 3 sore itu kita nyampe di puncak Argopuro. Di puncak Argopuro itu kita break sebentar, kita makan siang gitu kan. Kemudian gak lama rombongan Bekasi nyusul kita bareng sama kita. Kita bareng sama dia papasan di puncak, foto bareng, ngobrol-ngobrol. Nah di situ tuh akhirnya kita mutusin nih, ini udah sore kan, udah mau jam 4 gitu kan, udah mau malam. Kira-kira gimana, mau lanjutin perjalanan atau mau ngecamp di sini gitu kan. Nah, si rombongan Bekasi dia pengen turun katanya. Kita mau langsung turun sampai ke Bermi gitu kan. Oh ya udah, kalau emang pengen turun juga sampai Bermi, kita ngikut gitu kan biar ada temennya. Karena gue nggak mau lagi kejadian kayak semalam gitu kan, cuma gue doang bertiga, ada hal-hal yang aneh gitu kan, yang ganggu. Ya udah, akhirnya jam 4 sore itu kita mutusin buat turun. Target gue itu malam kedua itu camping di Danau Taman Hidup. Ya. Di situ gue jalan duluan sama istri gue sama anak gue. Gue bawa keril, istri gue ngegendong anak gue. Sementara rombongan Bekasi di belakang. Rombongan Bekasi di belakang itu kita jalan duluan. Mereka tuh ketinggalan lah di belakang. Kita udah jauh gitu. Bedanya jauh gitu. Kita nungguin dia juga nggak nongol-nongol gitu kan. Akhirnya ya udah kita beraniin diri jalan bertiga sampai sekitar jam 5:30 sore. Nah, itu kita nyampe di sebuah tempat namanya hutan lumut. Bisa dibilang hutan lumut itu merupakan zona merahnya Gunung Argopuro gitu kan. Hutan lumut. Nah, di hutan lumut inilah kita ngalamin hal yang di luar nalar gitu kan. Pas banget maghrib di situ, gua jalan di belakang, istri gua di depan ya kan. Terus jalan gua ya kan. Tiba-tiba gua ngeliat sekelebat bayangan hitam. Put aja. Jelas banget. Itu bukan binatang, bukan monyet atau apapun. Itu jelas bayangan hitam besar. Gua coba berhenti, coba tenang sama istri gua. Berhenti dulu dah, gue bilang gitu kan, break dulu. Sebentar lagi aja maghrib, gue bilang kan. Ya udah, kita berhenti di tengah hutan Argopuro cuma bertiga. Di situ pilihannya cuma 2. Kita lanjutin perjalanan sampai ke Danau Taman Hidup, atau kita menungguin rombongan di belakang yang di Bekasi. Sementara kita nggak tahu rombongan di belakang itu udah nyampe mana dan berapa lama. Kita nungguin mereka gitu di tengah hutan lumut yang konon katanya menjadi zona merahnya Gunung Argopuro. Dan itu pas banget maghrib, kan? Ya udah, akhirnya gue mutusin kita jalan aja.
pelan-pelan, bismillah, gue bilang gitu kan. Kita jalan, posisi gue masih tetap di belakang, istri gue di depan. Itu bayangan hitam yang tadi sekelebat itu, dia terus ngikutin di belakang. Terus ngikutin di belakang gue. Gue coba nggak ngehirauin gitu, gue coba nggak nengok ke belakang. Tapi ya jelas gitu di belakang gue dia ngikutin gitu kan. Ngikutin gue di belakang, ngikutin kita. Gue coba nggak cerita ke istri gue. Sementara anak gue di situ mungkin namanya anak kecil, dia punya apa ya? Punya indera yang lebih inilah, lebih peka gitu terhadap hal seperti itu. Dan anak gue nangis di situ. Pada saat itu anak gue nangis, bener-bener nangis. Nangisnya itu bukan nangis ya kalau anak kecil kan nangis pengen lapar atau pengen tidur biasa. Ini dia nangis kejer. Nangis bener-bener kejer. Dan di situ ya kita udah ngerasa, gue sama istri gue udah ngerasa, wah ini ada hal yang nggak beres gitu kan. Gitu kan. Kita terus jalan, sementara anak gue nangis. Di situ gue coba berhenti lagi, berhenti sebentar. Ketika gue nengok ke belakang, si bayangan itu nggak ada. Si bayangan hitam itu hilang, nggak ada. Gue berhenti sebentar, gue baca doa di situ sama istri gue, bismillah lah gue bilang. Mungkin sekitar setengah jam lagi kita nyampe ke Danau Taman Hidup. Tapi ini anak masih terus nangis gitu kan. Anak si Alka ini masih terus nangis, nggak berhenti-berhenti. Akhirnya gue coba baca doa di situ. Coba baca doa dan kita lanjut perjalanan lagi. Nah si bayangan hitam itu ikutin kita kembali. Itu jelas banget di belakang gue ada yang ngikutin lah gitu, jelas. Sampai akhirnya sekitar jam 6:30 kita sampai di Danau Taman Hidup. Di Danau Taman Hidup itu udah banyak lah, ada rombongan pendaki lain gitu kan. Kita dateng, ya mereka ngerasa kaget gitu kan. Kok ada orang bawa anak kecil gitu kan ke Gunung Argopuro, berani banget gitu kan. Ya udah, akhirnya kita ngobrol-ngobrol gitu kan, akhirnya gue mendirikan tenda di dekat Danau Taman Hidup itu. Di Danau Taman Hidup, gue mendirikan tenda di situ. Sekitar jam 8 malam, rombongan yang di belakang itu, yang rombongan Bekasi datang ketemu lagi sama gue ya kan. Di situ mereka pamitan, mereka akan langsung turun ke Bermi dari situ. Sementara gue bermalam di situ ya. Gue bermalam di situ. Nah, pas bermalam di Danau Taman Hidup itu, bayangan hitam tadi ternyata masih ada. Dia masih ngikutin. Itu jam 9 malam, itu tenda tuh seakan kayak ada yang menggoyang-goyang gitu, kayak tep gitu kan. Tiba-tiba jam 9 itu anak gue bangun, dia nangis lagi. Dan nangisnya ini kita tahu ini bukan nangis biasa. Ini ada hal yang bikin dia nangis sampai seperti ini gitu. Ya udah, akhirnya gue sama istri gue ngaji gitu kan. Maksudnya udahlah, jangan ganggu gitu. Kita di sini cuma numpang lewat, cuma main gitu. Gak ada hal-hal yang pengen lain sebagainya. Ketika selesai gue membaca doa, itu alhamdulillah yang mengikutin kita dari hutan lumut tadi itu udah nggak mulai ganggu lagi gitu, udah hilang gitu kan. Sampai akhirnya besok pagi sekitar jam 9 pagi kita selesai sarapan, kita berkemas ya kan. Kita turunlah dari Danau Taman Hidup itu sampai ke Bermi. Itu perjalanan kurang lebih 3 jam. Kita sampailah di pos Bermi itu ya kan. Sampai di pos Bermi, ketemulah sama si penjaga penjaga pos Bermi itu. Dia nanya sama kita, gimana kemarin di Argopuro ada hal-hal ini nggak, kata dia, yang aneh nggak, kata dia gitu kan. Dia nanya. Ya akhirnya gue cerita, ya semalam kita sempet diganggu pak gitu bilang kan. Pas kita kemalaman di hutan lumut, sempet ada yang ngikutin kita, sampai kita nenda pun dia masih tetap ganggu gitu.
Akhirnya si bapak itu, oh ya udah, kamu mandi dulu, kata dia gitu kan. Ini apa namanya, si makhluk itu masih tetap penasaran sama anak kamu, dia masih ngikutin, kata dia gitu kan. Akhirnya masih bapak itu, anak gue itu di apa namanya, kayak dibacain doa, kemudian dikasih air gitu kan. Dikasih air, ya udah, dari situ alhamdulillah apa namanya, udah, dia bilang udah aman, insya Allah dia nggak akan ngikutin lagi, udah balik lagi ke atas, kata dia gitu kan. Ya udah, dari situ gua mandi. Oke, selesai mandi ya kan, mandi kita berkemas. Dari situ next destination gua bakal mendaki ke Gunung Penanggungan yang menjadi gunung keempat dalam daftar ekspedisi itu. Di situ kita pamitan sama si bapak penjaga pos itu kan, penjaga pos Bermi. Dia ngomong lagi ya kan, selanjutnya sampean mau kemana, katanya gitu kan. Saya mau ke Penanggungan pak, gitu kan. Oh, mau ke Penanggungan gitu. Ya udah, Bismillah aja, insya Allah udah aman gitu. Yang tadi itu udah balik lagi ke atas. Kamu lanjutin aja perjalanan, katanya. Insya Allah nyampe Penanggungan nanti nggak akan ada hal-hal yang seperti itu lagi, katanya. Yang penting niat kamu baik, berdoa, selalu berdoa, dan jangan tinggalin sholat, dia bilang gitu. Oh iya pak, insya Allah kita nggak pernah ninggalin sholat, saya bilang gitu kan. Ya udah, akhirnya sore itu kita lanjut dari Bermi ke Gunung Penanggungan. Kita nyampe Gunung Penanggungan itu sekitar jam 10 malam. Di Bermi itu kita naik bis jam 3 sore dan nyampe Penanggungan itu jam 10 malam. Akhirnya kita nginep lagi di base camp Gunung Penanggungan, kita lewat di Tami Ajeng. Besok paginya kita lanjut trekking ke Gunung Penanggungan, tapi nggak nginep, cuma tektok aja. Ya, mungkin sekian pengalaman mistis yang gue alami pada saat gue mendaki ke Gunung Argopuro. Baru di Gunung Argopuro itu aja kita ngalamin hal seperti itu. Ya mungkin bener yang orang bilang, Gunung Argopuro itu beda. Kenapa gunung itu sepi? Ya mungkin salah satunya itu ya, mistisnya kuat ya kan. Kemudian yang orang bilang katanya hutan lumut menjadi zona merahnya Gunung Argopuro. Nah dari situ gue percaya gitu kan. Ya memang kita hidup di dunia ini nggak sendiri gitu. Terlebih kalau kita mau mendaki gunung, ya ibaratnya kita bertamu ke rumah orang lah gitu. Bertamu ke rumah mereka gitu. Sebisa mungkin ya kita harus jaga sikap di situ. Mungkin kemarin itu pada saat mendaki Gunung Argopuro, ada hal yang mungkin nggak kita sadarin gitu. Yang nggak gua sama istri gua sadarin, yang nggak kita sadarin, ada hal yang bikin mereka ngerasa terganggu sampai akhirnya mereka mengganggu kita gitu. Karena ya balik lagi, gunung itu buat orang-orang terdahulu itu menjadi tempat suci gitu kan. Jadi ya hal-hal seperti itu udah pasti ada gitu. Ya mungkin itu aja cerita dari gua, cukup sekian. Bisa dijadiin pelajaran buat teman-teman. Dunia ini tuh kita nggak sendiri gitu kan. Di dunia ini tuh kita hidup berdampingan dengan hal-hal yang gaib lah gitu. Jadi kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.